Kita saksikan kisahnya berikut ini. Papa saya nggak pernah menunjukkan suatu apresiasi kepada saya. Karena kesibukan pekerjaan, perhatian saya kurang kepada dia. Saya merasa sangat-sangat kehilangan waktunya Papa. Begitu pula dengan Mama. Dan saya hanya ketemu mereka di malam hari. Perlahan itu membuat saya jadi kesepian di rumah. Mau minta izin untuk pergi keluar sama teman-teman saya. Dan itu selalu nggak pernah diizinkan. Jadi saya memberontak, banting-banting semua yang ada di dekat saya. Dia langsung ambil itu gantungan besi, dia langsung pukul. Waktu itu saya sampai menjerit-jerit, Papa sakit. Saya sampai maki Papa. Mungkin saya udah pernah ngeluarin kata-kata yang nggak semestinya kepada Papa. Bahkan mungkin saya pernah mengutuk dia. Saya pernah hampir waktu itu berpikir saya akan meninggalkan Papa dan merasa waktu itu tidak akan pernah merasa punya Papa seperti dia. Perlakuannya dengan marah-marahin saya, dengan mukulin saya itu nggak akan bisa mendidik anaknya supaya jadi lebih baik. Saya mulai kenal dengan yang namanya ganja. Kayaknya semua bete, semua kekesalan itu hilang. Putau merupakan alat untuk memenuhi kebahagiaan dalam hidupnya. Mama saya itu mulai sakit. Entah kenapa saya nggak pernah merasa kasihan. Sakit ya itu derita lu lah gitu. Sampai akhirnya Mama dikubur itu saya sama sekali nggak nangis. Terpikir untuk bagaimana sih supaya saya ini keluar dari narkoba, ya dari pergaulan yang seperti ini. Karena saya merasa nggak ada damai. Setelah ia melalui peristiwa traumatis, hal ini membuat ia mau bunuh diri. Rencana mau bunuh diri. Saya udah nggak ada gunanya lagi lah saya hidup. Saya sambil make juga, saya pikir biar saya nggak sadar, saya siletin itu tangan saya sampai berdarah-darah. Tapi entah kenapa tiba-tiba berkarat. Di waktu yang sama di lain tempat, ternyata saudara-saudaranya sedang mendoakan dia. Hidupnya makin hancur. Bahkan ketika dia sedang dalam keadaan sekarat karena mengkonsumsi narkoba, teman-temannya membawanya pulang dan langsung meninggalkannya. Pas saya sadar, saya ikutin aja gitu dorongan hati, bilang kamu ambil buku gitu. Nggak tahu kenapa saya penasaran, saya pengen buka buku itu. Setiap manusia ini berharga bagi Allah gitu. Walaupun kamu ditolak oleh keluargamu, kamu ditolak oleh orang-orang sekitar. Dan waktu itu saya merasa saya ditolak oleh orang tua saya. Ini yang saya cari gitu. Oh, bahwa ternyata hidup saya ini berharga di mata Allah. Saat dia akan tidur, tiba-tiba Relon mendengar suara yang misterius. Ada suara ngomong seperti ini. Anakku, anakku, berapa lama lagi aku harus menunggumu? Pagi harinya, dia menanyakan perihal suara tersebut kepada kakak iparnya. Gini aja, kamu pulang lagi ke rumah, kamu berdoa, dan kamu ngomong gini, kalau emang benar itu tadi suara Tuhan, kamu minta Tuhan sekali lagi ngomong ke kamu. Akhirnya saya pulang ke rumah dan saya praktekin. Terus saya ambil Alkitab saya yang udah ada ditumpukan, nggak pernah saya sentuh, dan itu langsung terbuka. Langsung mata saya tertuju pada kata-kata, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saat itu gambaran tentang Bapa di surga itu berubah dalam pikiran saya. Ini udah cukup Tuhan, ini cukup membuktikan bahwa saya itu benar-benar diterima. Relon akhirnya mengambil langkah berani di hadapan keluarganya. Ia mengakui seluruh perbuatannya. Saya ngomong, semalam saya udah ketemu Yesus, dan saat ini saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Habis itu ya, saya minta maaf sama Papa buat semua kesalahan-kesalahan saya. Saya mengasihi dia. Relon, saya pasti berbuat sesuatu yang salah kepadamu. Saya menyesal kenapa saya harus mengajar anak saya dengan pukulan. Padahal itu bertentangan sebenarnya
Saya sangat merasakan ada satu sukacita, beban yang selama ini numpuk gitu jadi hilang. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tanpa pertolongan Tuhan, saya nggak akan mungkin bisa keluar dari lembah hitam tersebut. Dan ternyata jalan keluar itu hanya ada di dalam Yesus. Bahwa dia adalah star